Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estariania Rahab dengan NIM 0306232095. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Khairunisa MPD. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan manfaat dari keterampilan berbahasa. Nah, dikutip dari modul yang berjudul Hakikat Keterampilan Berbahasa, bahwa pengertian keterampilan berbahasa adalah suatu kemampuan seseorang dalam memilih lambang-lambang, yaitu bunyi maupun tulisan, dengan tujuan untuk menyampaikan pesannya tersebut maupun makna terhadap lambang yang diungkapkan dapat dipahami oleh orang lain atau pendengarnya. Dalam keterampilan berbahasa memiliki manfaat, yaitu untuk melakukan interaksi yang dimana seseorang mampu dalam mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, gagasan, dan menyatakan kehendak berdasarkan laporan fakta-fakta yang diamati. Soal yang kedua yaitu bagaimana pentingnya keterampilan menyimak siswa di kelas awal dan bagaimana pengaruhnya bagi perkembangan akademis siswa. Keterampilan menyimak siswa di kelas awal merupakan fondasi penting dalam proses belajar siswa, karena dalam menyimak tersebut seorang siswa dapat membangun landasan dalam proses pembelajaran, yakni seperti menyerap informasi, mengembangkan pengetahuan, meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan menyimak di kelas awal juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan akademik anak, seperti yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi. Menyimak memerlukan konsentrasi yang tinggi. Seiring waktu, keterampilan ini membantu anak-anak fokus dan lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar, sehingga mereka dapat menyerap informasi dengan lebih baik. Yang kedua yaitu membangun kosakata. Menyimak membuka anak pada berbagai kosakata yang baru yang membantu mereka dalam berkomunikasi dan memahami materi pelajaran dan kemampuan berbicara dan menulis. Keterampilan menyimak yang baik membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berbicara dan menulis yang lebih baik, yang dimana mereka ini mampu mengolah informasi yang didengarkan dan mengekspresikannya dengan lebih jelas. Yang keempat yaitu interaksi sosial. Menyimak juga penting untuk interaksi sosial yang positif di kelas. Anak-anak yang dapat menyimak dengan baik dapat lebih mudah berpartisipasi dalam diskusi, memahami sudut pandang orang lain, dan membangun hubungan positif dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara di kelas awal. Meningkatkan keterampilan berbicara siswa membutuhkan beberapa strategi yang terencana dan konsisten. Guru dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan situasi kelas. Berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada kelas awal, yakni yang pertama yaitu dalam melatih keterampilan menyimak. Dalam keterampilan membaca di kelas awal, keterampilan menyimak merupakan dasar yang sangat penting. Guru dapat melatih keterampilan menyimak siswa dengan meminta siswa untuk mendengarkan cerita, yang mendengarkan instruksi dan mendengarkan presentasi teman-temannya. Yang kedua yaitu bermain peran, yang dimana bermain peran ini diartikan dengan memerankan tokoh atau bermain drama. Dengan bermain peran akan meningkatkan kemampuan berbicara pada peserta didik, yang dimana peserta didik dituntut untuk dapat menghafal dialog dan menyampaikan ulang dengan intonasi, jeda, penyampaian lafal, dan tekanan dengan jelas. Yang ketiga yaitu dengan strategi dongeng. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menceritakan kembali dongeng yang telah mereka baca atau yang telah mereka dengarkan. Sebelumnya, guru tersebut dapat memberikan contoh terlebih dahulu. Selain meningkat keterampilan berbicara, strategi ini juga dapat melatih keberanian siswa dalam berbicara di depan kelas. Yang keempat yaitu dengan media visual, yang dimana penggunaan media visual ini yakni mencakup seperti gambar, video, presentasi, dan dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat informasi, sehingga mereka lebih mudah untuk berbicara tentang topik tersebut. Yang kelima yaitu guru harus memberikan pujian. Pujian ini yaitu mencakup dorongan kepada siswa yang berani berbicara di depan kelas, meskipun mereka mungkin melakukan beberapa kesalahan. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berlatih berbicara.
Yang terakhir yaitu menciptakan kelas yang nyaman, yang dimana guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung bagi siswa untuk berbicara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang positif dengan siswa, yang menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati pendapat setiap siswa. Soal yang keempat yaitu bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan membaca di kelas awal dan apa keuntungan dan kerugiannya. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa di kelas awal tergantung bagaimana mereka menggunakan teknologi tersebut, yang dimana harus bijak dan seimbang. Adapun keuntungan penggunaan teknologi tersebut, yakni yang pertama adalah akses terhadap berbagai sumber bacaan, yang dimana teknologi memberikan akses mudah terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku digital, aplikasi membaca, situs web edukatif, dan video edukatif. Siswa dapat membeli bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk membaca. Yang kedua, yaitu pembacaan yang interaktif dan menyenangkan, yang dimana teknologi itu dapat membuat pembelajaran membaca lebih interaktif dan menyenangkan, yakni dengan menggunakan game, edukatif, animasi, dan video. Hal ini dapat membantu siswa lebih terlibat dalam proses belajar dan meningkatkan motivasi mereka untuk membaca. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan membaca dan komprehensif, yang dimana maksudnya ini adalah teknologi sudah dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca, yakni seperti memahami makna teks, mengidentifikasi ide utama, dan menarik kesimpulan. Aplikasi membaca dan situs web edukatif ini seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu siswa dalam memahami teks, seperti kamus, glosarium, dan latihan pemahaman. Yang keempat yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi, yang dimana maksudnya ini yaitu teknologi yang memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing siswa, yang dimana contohnya itu adalah aplikasi membaca dan platform pembacaan online pembelajaran online, yang dimana dapat melacak kemajuan siswa dan memberikan rekomendasi bacaan yang sesuai. Yang terakhir yaitu meningkatkan aksesibilitas. Teknologi ini dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus seperti disleksia untuk mengakses bacaan dengan lebih mudah. Adapun kerugian dari penggunaan teknologi yaitu ketergantungannya pada teknologi, di mana kita itu terlalu bergantung pada teknologi dapat membuat siswa kurang terbiasa dengan buku fisik dan mengurangi kemampuan mereka untuk membaca teks yang dicetak seperti buku ajar yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi sosial, yang dimana penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial di kelas dan menghambat pengembangan keterampilan komunikasi secara verbal. Yang ketiga yaitu masalah aksesibilitas. Tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi yang memadai seperti komputer, tablet, dan internet. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pembelajaran membaca. Yang keempat yaitu distraksi, yang dimana penggunaan teknologi dapat menyebabkan distraksi bagi siswa seperti adanya notifikasi game dan konten yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu masalah keamanan dalam penggunaan teknologi dapat menimbulkan seperti akses ke konten yang tidak pantas. Yang kelima yaitu analisis tantangan yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis di kelas awal, dan bagaimana guru dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Siswa kelas awal menghadapi sejumlah tantangan dan mengembangkan keterampilan menulis. Tantangan ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari perkembangan motorik hingga pemahaman konseptual. Yang pertama yaitu tantangan fisik dan motorik, yang dimana contohnya itu memegang pensil dan mengontrol gerakan tangan, yang dimana mereka itu mungkin mengalami kesulitan membentuk huruf dengan benar dan rapi. Yang kedua yaitu koordinasi mata dan tangan, yang dimana tangan dan mata mereka ini belum sempurna, yang dimana dapat menyebabkan kesulitan dalam menulis. Siswa mungkin kesulitan melihat apa yang mereka tulis dan mengontrol gerakan pensil tersebut secara bersamaan. Nah, cara mengatasi
beberapa tantangan tersebut adalah latihan menulis secara teratur, yang dimana guru dapat memberikan latihan menulis secara teratur yaitu mulai dari latihan menggambar garis, lingkaran, dan bentuk sederhana, dan sehingga membentuk huruf dan beberapa kata yang lebih baik. Yang kedua yaitu penggunaan alat bantu, yang dimana guru dapat menyediakan alat bantu menulis yang ergonomis, yang dimana seperti pensil dengan pegangan yang tebal atau alat tulis yang lebih mudah digenggam. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai media, yaitu guru dapat menggunakan berbagai media seperti menulis di papan tulis. Yang keempat yaitu aktivitas kreatif, yang dimana guru dapat melibatkan siswa dalam aktivitas kreatif, yang dimana menulis seperti melukis, menggambar, dan membuat kolase. Sekian dari saya. Apabila saya mengucapkan kalimat-kalimat yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.